Kisah Ki Ageng Selo, sang penangkap petir, murid Sunan Kalijogo, keturunan Raja Mojopahit. Kemudian suatu ketika Ki Ageng nanggap wayang kulit dengan dalang Ki Bicak. Istri Ki Bicak sangat cantik. Ki Ageng jatuh cinta pada Nyai Bicak. Maka untuk dapat memperistri Nyai Bicak, Kiai Bicak dibunuhnya. Wayang bende dan Nyai Bicak diambilnya, bende tersebut kemudian diberi nama Kiai Bicak, yang kemudian menjadi pusaka kerajaan Mataram. Bila bende tersebut dipukul dan suaranya menggema, bertanda perangnya akan menang, tetapi kalau dipukul tidak berbunyi pertanda perangnya akan kalah. Peristiwa lain lagi, pada suatu hari Ki Ageng Sela sedang menggendong anaknya di tengah tanaman waluh di halaman rumahnya. Datanglah orang mengamuk kepadanya. Orang itu dapat dibunuhnya, tetapi dia keserimpet batang waluh dan jatuh telentang, sehingga kainnya lepas dan dia menjadi telanjang. Oleh peristiwa tersebut maka Ki Ageng Sela menjatuhkan umpatan bahwa anak turunnya dilarang menanam waluh di halaman rumah memakai kain cinde. Sahalajeng dawahaken prapasa, benjeng ing saturun-turunipun sampun ngantos wonten ingkang nyamping cinde serta nanem waluh serta daharwohipun. Dirjo Subroto, 1928, 152-153. Dalam hidup berkeluarga Ki Ageng Sela mempunyai putra 7 orang yaitu 1. Nyai Ageng Lurung Tengah, 2. Nyai Ageng Sabah, Wanasaba, 3. Nyai Ageng Basri, 4. Nyai Ageng Jati, 5. Nyai Ageng Patanen, 6. Nyai Ageng Pakis Dadu, dan bungsunya putra laki-laki bernama 7. Kiai Ageng Enis. Kiai Ageng Enis berputra Kiai Ageng Pamanahan yang kawin dengan putri sulung Kiai Ageng Sabah, dan melahirkan Mas Ngabehi Loring Pasar atau Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram. Adik Nyai Ageng Pamanahan bernama Ki Juru Martani. Ki Ageng Enis juga mengambil anak angkat bernama Ki Panjawi. Mereka bertiga dipersaudarakan dan bersama-sama berguru kepada Sunan Kalijaga bersama dengan Sultan Pajang Hadiwijaya, Jaka Tingkir. Atas kehendak Sultan Pajang, Ki Ageng Enis diminta bertempat tinggal di Dusun Lawian, maka kemudian terkenal dengan sebutan Ki Ageng Lawian. Ketika dia meninggal juga dimakamkan di Desa Lawian. M. Atmodarminto, 1955-1222. Dari cerita di atas bahwa Ki Ageng Sela adalah nenek moyang Raja Mataram Surakarta dan Yogyakarta. Bahkan pemujaan kepada makam Ki Ageng Sela sampai sekarang masih ditradisikan oleh Raja Surakarta dan Yogyakarta tersebut. Sebelum grebek mulut, utusan dari Surakarta datang ke makam Ki Ageng Sela untuk mengambil api abadi yang selalu menyala di dalam makam tersebut. Begitu pula tradisi yang dilakukan oleh Raja Yogyakarta, api dari Sela dianggap sebagai keramat. Bahkan dikatakan bahwa dahulu pengambilan api dilakukan dengan memakai arak-arakan, agar setiap pangeran juga dapat mengambil api itu dan dinyalakan di tempat pemujaan di rumah masing-masing. Menurut Syekh api Sela itu sesungguhnya mencerminkan asas kekuasaan bersinar. Bahkan data-data dari sumber babat mengatakan bahkan kekuasaan sinar itu merupakan lambang kekuasaan raja di dunia. Baiken Arok bersinar, pusatken Dedes bersinar. Perpindahan kekuasaan dari Majapahit ke Demak diwujudkan karena adanya perpindahan sinar. Adanya wahyu keraton juga diwujudkan dalam bentuk sinar cemerlang. Dari pandangan tersebut, api Sela mungkin untuk bukti penguat bahwa di desa Sela terdapat pusat kerajaan Medang Kamulan yang tetap misterius itu. Di daerah itu Raffles masih menemukan sisa bekas keraton tua, Raffles, 1817, 5. Peninggalan itu terdapat di daerah distrik Wirasaba yang berupa bangunan Siti Hinggil. Peninggalan lain terdapat di daerah Purwodadi. Sebutan Sela mungkin berkaitan dengan adanya bukit berapi yang berlumpur, sumber garam dan api abadi yang keluar dari dalam bumi yang banyak terdapat di daerah Grobogan tersebut. Ketika daerah kerajaan dalam keadaan perang di Ponegoro, Sunan dan Sultan mengadakan perjanjian tanggal 27 September 1830 yang menetapkan bahwa makam keramat di desa Sela daerah Sukawati akan tetap menjadi milik kedua raja itu. Untuk pemeliharaan makam tersebut akan ditunjuk 12 jung tanah kepada Sultan Yogyakarta di sekitar makam tersebut untuk pemeliharaannya. Graaf 3,1985, 2. Daerah Enclave Sela dihapuskan pada 14 Januari 1902.
Tetapi makam berikut masjid dan rumah juru kunci yang dipelihara atas biaya rata-rata tidak termasuk pembelian oleh pemerintah. Menelusuri jejak sang penangkap petir. Ini adalah salah satu legenda tanah Jawa, sesosok figur ulama di daerah Selo, Grobogan, Jawa Tengah yang bernama Ki Ageng Selo. Silsilah. Menurut silsilah, Ki Ageng Selo adalah cicit atau buyut dari Brawijaya terakhir. Beliau moyang, cikal bakal red, dari pendiri kerajaan Mataram yaitu Sutawijaya. Termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono X, Yogyakarta, maupun Pakubuwono XIII, Surakarta. Menurut cerita Babat Tanah Jawi, Mei Nama, 1905, Altov, 1941, Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wan dan Kuning dan berputra Bondan Kejawan, Ki Ageng Lembu Peteng yang diangkat sebagai murid Ki Ageng Tarub. Ia dikawinkan dengan putri Ki Ageng Tarub yang bernama Dewi Nawangsih, dari ibu bidadari Dewi Nawangwulan. Dari perkawinan Lembu Peteng dengan Nawangsih, lahirlah Ki Getas Pendowo, makamnya di Kuripan, Purwodadi. Ki Ageng Getas Pandowo berputra 7 dan yang paling sulung Ki Ageng Selo. Ki Ageng gemar bertapa di hutan, gua, dan gunung sambil bertani menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup berkecukupan. Salah satu muridnya tercintanya adalah Mas Karbet Joko Tingkir yang kemudian jadi Sultan Pajang Hadiwijaya, menggantikan dinasti Demak. Putra Ki Ageng Selo semua 7 orang, salah satunya Kiai Ageng Enis yang berputra Kiai Ageng Pamanahan. Ki Pamanahan beristri putri sulung Kiai Ageng Saba, dan melahirkan Mas Ngabehi Loring Pasar atau Sutawijaya. Melalui perhelatan politik Jawa kala itu akhirnya Sutawijaya mampu mendirikan kerajaan Mataram menggantikan Pajang. Sang penangkap petir. Kisah ini terjadi pada zaman ketika Sultan Demak Trenggana masih hidup. Syahdan pada suatu sore sekitar waktu asyar, Ki Ageng Sela sedang mencangkul sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Tidak lama memang benar hujan lebat turun. Petir datang menyambar-nyambar. Petani lain terbirit-birit lari pulang ke rumah karena ketakutan. Tetapi Ki Ageng Sela tetap enak mencangkul, baru sebentar dia mencangkul, datanglah petir itu menyambar Ki Ageng Selo. Gelegar petir menyambar cangkul di genggaman Ki Ageng. Namun, ia tetap berdiri tegar, tubuhnya utuh, tidak gosong, tidak koyak. Petir berhasil ditangkap dan diikat, dimasukkan ke dalam batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Lalu, batu itu diserahkan ke Kanjeng Sunan di kerajaan Istana Demak. Kanjeng Sunan Demak Sang Wali Allah makin kagum terhadap kesaktian Ki Ageng Selo. Beliau pun memberi arahan, petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo tidak boleh diberi air. Kerajaan Demak heboh. Ribuan orang berpangkat besar dan orang kecil datang berduyun-duyun ke istana untuk melihat petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo. Suatu hari, datanglah seorang wanita, ia adalah intruder, penyusup, yang menyelinap di balik kerumunan orang-orang yang ingin melihat petirnya Ki Ageng. Wanita penyusup itu membawa batok, tempat air dari tempurung kelapa, lalu menyiram batu petir itu dengan air. Gelegar gedung istana tempat menyimpan batu itu pun hancur luluh lantak oleh ledakan petir. Kanjeng Sunan Demak berkata, wanita intruder pembawa batok tersebut adalah petir wanita, pasangan dari petir, lelaki, yang berhasil ditangkap Ki Ageng Selo. Dua sejoli itu pun berkumpul kembali menyatu, lalu hilang lenyap. Versi lainnya. Versi lain menyebutkan petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo berwujud seorang kakek. Kakek itu cepat-cepat ditangkapnya dan kena, kemudian diikat di pohon gandri, dan dia meneruskan mencangkul sawahnya. Setelah cukup, dia pulang dan, bledek, itu dibawa pulang dan dihaturkan kepada Sultan Demak. Oleh Sultan, bledek, itu ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat wujud, bledek, itu. Ketika itu datanglah seorang nenek dengan membawa air kendi. Air itu diberikan kepada kakek, bledek, dan diminumnya. Setelah minum terdengarlah menggelegar memekakkan telinga. Bersamaan dengan itu lenyaplah kakek dan nenek, bledek, tersebut, sedang jeruji besi tempat mengurung kakek, bledek hancur berantakan. Sejak saat itulah, petir tak pernah unjuk sambar di desa Selo, apalagi di masjid yang mengabadikan nama Ki Ageng Selo. Dengan menyebut nama Ki Ageng Selo saja, petir tak berani menyambar, kata Sarwono kepada Gatra. Soal petir yang tidak pernah ada di desa Selo diakui oleh Sahsun, 54 tahun.
Selama 22 tahun ia menjadi muazin Masjid Ki Ageng Selo, dan baru pada akhir November 2004 dilaporkan ada petir yang menyambar kubah Masjid Ki Ageng Selo. Lelaki berambut putih itu pun terkena dampaknya. Petir itu